Hari ini kita akan masuk pada pertemuan ketiga. Materi pada pertemuan ketiga adalah tentang penerapan barisan dan deret ya dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang bisnis. Yang pertama kita lihat penerapannya pada model perkembangan usaha. Ya. Barisan aritmatika sering diterapkan dalam model perkembangan usaha di mana usaha-usaha tersebut pertumbuhannya dianggap konstan. Ya, artinya mengikuti perubahan baris aritmatika. Jadi bedanya sama seperti itu. Kita lihat contoh penerapan yang pertama. Perusahaan penghasil tas menghasilkan 5.000 buah tas pada bulan pertama produksinya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah tas setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan setiap bulan, berapa jumlah tas yang dihasilkannya pada bulan ke-12? Nah, dari soal ini ditanyakan juga berapa buah jumlah tas yang dihasilkannya selama tahun pertama produksinya. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa nilai A kita adalah 5.000 buah tas. Jadi A sama dengan 5.000 ya. Kemudian katanya pertumbuhan perusahaan penghasil tas ini konstan. Ya, artinya bedanya tetap. Di mana bedanya itu adalah 300 buah tas setiap bulan. Ya, jadi B sama dengan 300 buah. Jika perkembangan produksinya konstan setiap bulan, berapa jumlah tas yang dihasilkan pada bulan ke-12? Berarti di sini yang ditanya adalah U12. Gitu ya. Maka dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda dan memasukkan nilai A yang kita dapat di sini dan nilai B sama dengan 300, maka U12 dapat dihitung dengan cara A ditambah 11B, di mana tadi A-nya adalah 5.000. Ini ya, 5.000 ditambah 11 dikali bedanya 300. Sehingga hasil atau jumlah tas yang dihasilkan pada bulan ke-12 adalah 8.300 buah tas. Ya. Kemudian yang ditanya, berapa jumlah tas yang dihasilkan dalam 1 tahun pertama? Nah, di sini berarti kita berhubungan dengan summation atau SN. Ya. Karena kita sudah mengetahui U12 di sini untuk 1 tahun pertama, maka kita menggunakan rumus SN yang N/2 dikali A ditambah UN. Ingat bahwa rumus SN, jika A-nya diketahui dan B-nya diketahui, juga dapat dihitung dengan cara 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Tapi karena di sini U12-nya sudah ada, maka kita menggunakan rumus yang ini. Maka S12 sama dengan 12/2 dikali A ditambah U12, 8.300. Sehingga hasil akhirnya adalah 79.800. Atau jumlah tas yang dihasilkan dalam 1 tahun pertama atau 12 bulan pertama adalah 79.800 tas. Ya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Masih dalam bentuk perkembangan usaha. Besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barang 720 juta rupiah pada tahun kelima dan 980 juta rupiah pada tahun ke-7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung,
berapa perkembangan penerimaannya per tahun. Kemudian berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Nah, dari sini kita peroleh bahwa pada tahun kelima berarti U5 sama dengan 720 juta. Kemudian pada tahun ke-7 U7 sama dengan 980 juta. Ya. Nah, dengan menggunakan rumus UN, maka U5 ini bisa kita bentuk ke dalam seperti ini. U5 adalah A ditambah 4B, yang mana hasilnya adalah 720 juta. Dan U7 adalah A ditambah 6B, yaitu 980 juta rupiah. Sehingga dengan melakukan eliminasi terhadap persamaan 1 dan 2 di sini, maka kita bisa hitung ya dari sini 6B dikurang 4B dapat 2B ya. 2B sama dengan 980 dikurang 720. Dari sini kita peroleh 260 juta. Atau nilai B-nya sama dengan 130 juta rupiah. Karena nilai B-nya sudah kita dapat, maka kita bisa substitusikan nilai B ini ke persamaan 1, sehingga nilai A-nya adalah 200 juta rupiah. Karena sudah dapat nilai A dan B, ya, yang ditanya di sini berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama, berarti ini A ya, dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Artinya dari sini kita ketahui ada suatu N ya, pada suatu tahun N ada pendapatan atau penerimaan sebesar 460 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan di sini U5 adalah 720, sedangkan U7 adalah 980. Berarti nilai N ini ada pada tahun di bawah tahun kelima. Ya, secara logikanya seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan rumus A ditambah N dikurang 1 dikali beda sama dengan 460. Kita penulisannya singkat, 460 dalam bentuk juta. Nah, nilai A-nya tadi adalah 200 juta ya. Jadi 200 ditambah N dikurang 1 dikali 130 sama dengan 460. Maka 200 ditambah 130 N dikurang 130 sama dengan 460. Dari sini kita peroleh 200 dikurang 130 itu dapat 70 ya. Jadi 130 N sama dengan 460 dikurang 70. Nah, di sini 130 N sama dengan 390 atau N sama dengan 3. Maka penerimaan yang sebesar 460 juta rupiah diperoleh pada tahun yang ketiga. Seperti itu ya. Sampai di sini mudah-mudahan masih bisa mengikuti perkuliahan kita. Kemudian kalau tadi kita lihat penerapan barisan aritmatika ataupun deret aritmatika pada perkembangan usaha, sekarang kita lihat penerapan deret geometri atau barisan geometri pada model bunga majemuk. Jadi berikut ilustrasinya. Kita buat ilustrasi terlebih dahulu supaya dapat memahami penggunaan barisan ataupun deret geometri. Misalkan seseorang menginvestasikan dana sebesar P rupiah dengan tingkat bunga I per tahun. Maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Nah, ini adalah pendapatan bunga ya.
pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Nah, jadi seandainya P itu nilainya adalah 100.000, kemudian dengan nilai I adalah 2%, atau 2% itu sebesar 0,02. Jadi kita buat 0,02 per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertamanya adalah, ini bisa dihitung dengan cara 0,02 dikalikan dengan 100.000. Atau dari sini kita peroleh pendapatannya adalah 20.000. Gitu ya. Kemudian nilai investasi ini pada akhir tahun pertama akan menjadi tentu saja uang yang didapatnya pada tahun pertama itu atau investasinya sekarang adalah nilai P awal ditambah dengan 20.000 ini ya. Jadi artinya 120.000 nilai investasinya atau nilai uangnya di bank tersebut pada tahun pertama. Nah, kemudian hasil dari ini tadi, P ditambah PI ini bisa dibentuk dalam seperti ini. Hasil dari P dikali 1 ditambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan untuk tahun yang kedua. Dan sama seperti yang tadi, untuk pendapatan bunganya ya, dengan bunganya itu adalah I per tahun, tingkat bunganya, maka pada tahun yang kedua menjadi P dikali 1 ditambah I dikali I. Sehingga hasil nilai investasi pada akhir tahun kedua adalah yang ini pada tahun pertama ditambah dengan bunga untuk tahun yang dari tahun yang kedua ya. Kalau kalau dijabarkan menjadi seperti ini ya, dan dalam bentuk penulisan yang lebih sederhana bisa kita tulis menjadi P dikali 1 ditambah I kuadrat. Nah, rumus ini sama dengan pemfaktoran begitu ya. Jadi kalau misalnya ada 1 ditambah 2I kuadrat, ini sama dengan 1 ditambah 4I ditambah 4I kuadrat. Kalau misalnya kita punya 1 ditambah I kuadrat, maka ini adalah 1 ditambah 2I ditambah I kuadrat. Seperti itu ya, untuk penjelasan dari sini ke sini. Nah, kemudian untuk tahun ketiga ini ya, kemudian dihitung lagi tingkat bunganya, dapat dijabarkan seperti ini dalam bentuk sederhananya penulisannya ini. Nah, perhatikan sekarang polanya. Untuk tahun pertama polanya seperti ini. Kemudian untuk tahun kedua I menjadi kuadrat. Kemudian untuk tahun ketiga menjadi pangkat 3. Berarti untuk tahun ke N polanya menjadi P dikali 1 ditambah I pangkat N. Begitu ya. Jadi total investasi, misalkan ditanya total investasi untuk tahun yang keempat, berarti F4 sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat 4. Kita lihat contohnya. Jika Bapak James ya atau Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun. Dimajemukkan, berapa nilai total deposito Bapak James atau Bapak James pada tahun ketiga? Berapa banyak pula pendapatan bunganya? Nah, kita ketahui P-nya adalah 5 juta. Kemudian untuk I atau tingkat bunganya adalah 12% per tahun. Ini kita bisa buat dalam bentuk 0,12 per tahun. Dengan yang ditanya untuk N ketiga, maka dengan menggunakan rumus ini kita bisa menghitung Fn
sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat 3. Nah, nilai P-nya adalah 5 juta. Kemudian dikali 1 ditambah rate-nya 0,12 pangkat 3. Nah, ini bisa dihitung menjadi 1,12 di pangkat 3 kan, dikali 5 juta, hasil akhirnya adalah 7.024.640. Ya, nanti kalau untuk soal yang seperti ini bisa menggunakan rumus umum yang bentuknya ini, bunga yang dimajemukkan ya. Baik, selanjutnya kita lihat penerapannya pada model pertumbuhan penduduk. Nah, deret ukur ya, atau yang sering kita tulis dalam bentuk deret geometri ya. Jadi deret ukur ini sama dengan deret geometri. Yang paling sudah terkenal seperti itu dalam bidang ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Nah, rumusnya adalah PT sama dengan P1 dikali R pangkat T dikurang 1. Di mana P1 ini adalah jumlah penduduk pada tahun pertama. Kemudian nilai R ya, atau R besarnya adalah 1 ditambah R, dan nilai R kecilnya adalah persentase pertumbuhan per tahun. Maka kita lihat contohnya. Jumlah penduduk suatu kota adalah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Maka ini sebagai P1. Ya. Jadi P1-nya adalah 1 juta jiwa. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006 jika tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Nah, dari sini kita dapat bahwa ini harusnya penulisannya dalam bentuk R kecil ya. R-nya adalah 0,04. Ya. Maka dengan rumus R sama dengan 1 ditambah R, nilai R besarnya adalah 1,04. Perhatikan bahwa tahun 1991 ke 2006 itu adalah 16 tahun ya. Maka kita akan menghitung P16. P16 berarti 1 juta dikali 1,04 pangkat 16 dikurang 1. Nah, 1,04 pangkat 15 adalah 1,800943. Dikalikan dengan 1 juta, maka pada tahun yang ke 2006 jumlah penduduk pada kota tersebut adalah 1.800.943 jiwa. Kemudian jumlah penduduk kota tersebut 11 tahun kemudian dari tahun 2006. Jika pertumbuhannya menurun menjadi, nah sekarang R-nya berubah menjadi 2,5% atau 0,025 pertumbuhannya ya, 0,025. 11 tahun dari tahun 2006, berarti sekarang P1-nya yang dianggap adalah 1.943 jiwa. Sedangkan dari 2006 ke 11, berarti nanti T-nya adalah 11 tahun. Dengan R-nya adalah 0,025. Berarti R besarnya 1 ditambah R kecil menjadi 1,025. Sehingga kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus PT. Ya. Berarti P11 sama dengan 1.800.943 jiwa.
dikalikan dengan 1,025 pangkat 10, karena 11 dikurang 1, sehingga pada tahun ke-11 dari tahun 2006 jumlah penduduk menjadi 2.305.359 jiwa. Jadi demikian untuk penjelasan pada pertemuan ini ya. Jadi kita sudah melihat penerapan deret aritmatika dan deret geometri pada 3 bidang, yaitu pada model usaha, kemudian yang kedua pada model bunga majemuk, dan yang ketiga pada model pertumbuhan penduduk. Nah, di sini ada soal latihan ya. Di sini ada 5 soal latihan. Silakan coba dikerjakan. Jika ada yang belum dipahami, minggu depan akan kita diskusikan. Ya. Demikian pertemuan hari ini. Selamat siang, terima kasih.